Iya, makanya ini disiarin langsung dulu gitu loh, biar ada saksinya kan. Ya terserah. Ya, siapa yang ini yang punya ngurus channelnya? Nanti kamu pakai ayat apa tak jelasin arasnya. Boleh, boleh. Kamu itu bertanya. Boleh. Karena kalau aku bertanya ya tidak bisa, wong kamu tidak bisa apa-apa. Ini aja ada Bang Yusuf tuh yang bisa menara siar tuh Bang Yusuf. Kira-kira ini bisa disiarin langsung gitu. Iya bisa ini kan ada narasumbernya Pak Ustadz Atta. Tapi emang harus ada moderatornya di sini. Des, kenapa Des? Udah takut ya sama aku Des? Bukan takut, Sup. Saya sekali diskusi sama kamu. Tadi katanya nggak layak berarti kamu belum pintar gitu. Bukan masalah belum pintarnya. Saya itu kalau ilmunya udah tinggi, silakan dilakukan. Kamu itu dari dulu debatnya ada apanya ya. Pokoknya ngawur aja, pokoknya datang ngawur. Gimana kalau kita bahas ketuhanan? Berani kamu? Kalau kamu pintar, langsung pakai dalil. Gini, jangan terlalu bahas yang berat-berat. Bahas yang penting itu. Loh, itu yang penting itu. Nah, boleh nggak apa-apa. Tapi sebelum itu kita bahas sudah tahu saya trik kamu itu maunya cuma sesuka kamu ngawur ya apa. Sekarang saya tentukan temanya ketuhanan. Berani? Boleh aja. Langsung labkan sekarang. Menurut kitab Bible juga menurut Al-Qur'an. Ayo. Siap, Ustadz Tata. Udah jalan labnya. Silakan lanjut. Hajar. Ayo. Menurut kamu Tuhan itu siapa dan pakai dalil langsung. Ayo. Nah, gini Tata. Nah, enggak bisa. Kamu paling takut kayak gitu. Gini loh. Kalau ngobrol itu, kita itu harus punya bahasa yang sama dulu, Tata. Nah, kalau kita nggak punya bahasa yang sama, diskusi kita akan seperti diskusi-diskusi yang lain. Sama itu kan tergantung dalilnya masing-masing. Ayo lanjut. Oke, sekarang gini aja. Kita harus mempersepsikan persepsi kita secara sama dulu, ya. Ayo. Apa menurut kamu Tuhan itu apa? Karena dalam Quran maupun di dalam Bible itu nggak ada Tuhan. Yang ada itu adanya ilah, adanya Rob. Nah, kalau Tuhan nggak ada, Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nah, celakanya kalau kita berdiskusi tentang Tuhan ini, kita akan debat kusir. Makanya kita harus kembali kepada Quran dan kembali kepada Tuhan Bible. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Enggak, salah. Nah, itu kan nanti ada nama. Salah. Kalau dulu di dalam Taurat, kalau kamu gini, kalau kamu katakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi, itu definisi yang salah. Itu definisi modern, bukan definisi kontekstual. Intinya, gini, Dit. Kita pakai umumnya yang dikenal oleh manusia. Bahwa yang dikatakan gitu. Tuhan itu nggak boleh gitu. Kita nggak boleh. Kita, kalau kamu gini aja, dibagi aja coba waktunya biar nggak serobot-serobotan. Kita harus kembali kepada konteks Al-Quran maupun konteks Bible, bukan konteks definisi zaman sekarang. Sebentar deh, aku ambilkan waktunya ya. Mau pakai waktu kan kamu kan? Aku kabur. Oke, tunggu sebentar. Gak apa-apa. Nah, nanti kan kamu bisa menunjukkan siapa Tuhan kamu. Kalau aku kan jelas Allah kan ya. Nah, biar enak. Karena dari dulu kamu itu selalu lari kalau dibahas kayak gitu. Bukan lari. Saya itu nggak mau diskusi yang sifatnya dogmatis. Saya itu lebih senang diskusi yang ilmiah, yang akademis. Gitu. Iya, sekarang kan udah mau. Ayo lanjut. Jadi bicara tentang Tuhan, supaya diskusi kita ini tidak seperti diskusi-diskusi yang sudah pernah ada. Maka kita harus mendefinisikan dulu apa itu Tuhan. Ya, supaya diskusi kita ini terarah. Iya, gitu loh, Tata. Nah, oke, saya mau kasih tahu bahwa di dalam Quran maupun di dalam Bible tidak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan di situ. Yang ada itu Rob atau ilah. Oke. Nah, kebetulan Rob maupun ilah itu diterjemahkan dua-duanya Tuhan. Padahal nggak benar itu. Ya, gini. Kalau kita baca di dalam Quran, ada satu ayat yang mengatakan begini. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, sebagai Tuhan. Nah,
Berarti Tuhan itu dijadikan hawa nafsu itu pernah dijadikan Tuhan. Nah, kalau kamu katakan definisi Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, ini definisi yang salah, ini error definition. Des, enggak. sebentar Itu Des, boleh ada Des. termasuknya masing-masing. Sama dengan Rob. Ya. Itu aku kasih Rob waktu itu ya. beda Tuhan gitu loh. Iya, jadi gini Tata, makanya supaya kita diskusinya terarah, kita harus mendefinisikan dulu Tuhan itu apa. Karena Tuhan ini kan bahasa Iya, Indonesia. udah enggak usah lama-lama, ayo langsung. Enggak, kalau diskusinya enggak. biar Mau curhat biar atau mau diskusi. gimana ini? Kamu Sudah mau ada curhat atau timernya. gimana? Berapa menit Des? Ya, 3 menit cukup lah. Iya, jangan banyak-banyak anunya. Karena saya cepat bicaranya itu. Ayo. 3 menit ya. 2. Ya Ustaz Tata. Saya live ya, saya udah live kan ya. 3 nggak apa-apa ya Ustaz Tata ya. Iya, iya. Nah Des, kamu yang merah ya, Ustaz Tata yang biru. Siapa yang mulai bicara nih? Ayo, Terserah, ayo. saya duluan boleh. Oke, silakan. Saya duluan. Langsung, Oke. langsung inti. Jangan ketika Edis bicara ya. Oke. Jadi supaya diskusi, karena sudah saya lihat ya siang, malam, pagi, sore kalian itu berdebat terus tentang Tuhan. Karena apa? Kalian berdebat tentang Tuhan itu karena kalian tidak punya kesepakatan atau tidak punya definisi yang sama tentang apa itu Tuhan. Jadi sebelum kita berdebat tentang Tuhan, kita harus menyamakan dulu apa itu Tuhan. Karena nggak mungkin kita memperdebatkan sesuatu yang kita sendiri nggak punya persepsi yang sama. Itu akan menjadi debat kusir yang tidak ada ujungnya. Saya kasih contoh misalnya ya. Kalau orang Batak sama orang Jawa berdebat tentang bangau itu manuk atau enggak. Karena orang Jawa itu manuk itu burung. Kalau orang Jawa itu di dalam otaknya orang Jawa, manuk itu burung. Tapi kalau di dalam otaknya orang Batak, manuk itu ayam. Bayangkan mereka akan berdebat tentang bangau ini manuk apa bukan. Karena mereka sama-sama manuk itu. Nah gitu, artinya gini, sebelum kita memperdebatkan tentang Tuhan, kita harus punya definisi yang sama, Tuhan itu apa. Karena di dalam Bible maupun di dalam Quran, tidak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan dalam Bible dan Quran. Yang ada itu Rob, atau Ilah, atau Elohim, ya, atau El, itu ada. Tapi kalau Tuhan nggak ada. Tuhan ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Karena kebetulan Al-Quran itu menerjemahkan ilah itu Tuhan, menerjemahkan Rob juga Tuhan. Nah, ini celakanya di sini. Akhirnya kita debat kusir gitu. Nah, saya mau kasih satu contoh misalnya. Kalau Tahta tadi mengatakan definisi dari ilah atau definisi dari Tuhan itu adalah sang pencipta, ini definisi yang salah. Karena kalau kita baca ayat di dalam Quran, itu ada satu ayat yang mengatakan mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah. Nah bayangkan, hawa nafsu sebagai ilah. Tidak ada orang yang berpikiran bahwa hawa nafsu itu sebagai sang pencipta. Nggak ada itu. Hawa nafsu itu sama sekali bukan pencipta. Dan dia tidak menciptakan apa-apa hawa nafsu itu. Tapi dipertuhan. Nah, jadi dari kalimat pendek ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa definisi Tuhan itu bukan sang pencipta, gitu loh. Jadi sebelum saya mau masuk ke situ, saya ingin tanya sama Tahta dulu. Coba berikan definisi tentang Tuhan. Nanti kalau kita sudah sepakat apa itu Tuhan, baru kita akan menentukan siapa itu Tuhan, gitu. Ya, silakan, saudara saya. Oke, jadi ya saya tadi cuma muter-muter ya. Kalau saya itu siapa Tuhan itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia semua orang tahu, pasti rujuknya kepada pencipta langit dan bumi. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu memakai ilah dan rob. Nah, kalau rob itu biasanya pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, kalau ilah itu memang rujuknya juga sama kepada Allah, Tuhan yang disembah. Makanya lafadznya la ilaha illallah. Pasti itu merujuk kepada Tuhan yang disembah. Siapa? Ya Allah. Nah, karena memang itulah nama, ya, bukan gelar kalau Allah itu. Emang itu sudah nama.
Siapakah Rob? Siapakah ilah? Ya Allah. Karena antara Rob dengan ilah itu rujuknya kepada Allah. Gitu loh. Penguasa gitu, langit dan bumi itu Rob, berarti Allah. Yang disembah siapa? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang berhak disembah itu Allah, memakai ilah. Dua-duanya bermakna Tuhan. Gitu loh. Nah, kalau kita ditanya ketika pindah ke Indonesia, maka secara umum ya Tuhan. Kalau ditanya, siapapun anak kecil pun ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau dia muslim pasti Allah. Nah, kalau Kristen siapa? Mungkin Yesus. Ya, kalau Yahudi Elohim atau Hasim, terserah. Tapi semuanya dalam Islam itu merujuk kepada Allah. Karena mengenalkan semuanya para nabi. Gitu loh. Nah, jadi Edis belum menyebutkan Tuhan dengan Edis ini siapa. Walaupun dia muter-muter silakan, tapi kita belum tahu siapa Tuhannya dia. Kalau saya jelas Allah. Nah, Edis siapa? Mau muter-muter gimana silakan, buang-buang waktu kamu. Kalau saya kan sudah menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Itu sudah nama. Ya, walafdul jalalah wa Allah ilmun ala dzatil khaliqi azza wa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahadun. Itu memang sudah nama. Tidak ada nama ya selain dia yang punya nama itu dan tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ini ghairul mustaq ya, tidak bisa ditasrif. Ya, kalau ilah masih bisa. Ilahu, ilahaini, ilahum, ilahaini, ya. Ilah satu, ilah dua, ilah tiga, ilahum, ilah banyak. Kalau Allah tidak bisa itu. Itu sudah nama pribadi. Allah satu, Allah dua, Allah tiga, ada. Tidak bisa ditasrif. Itu sudah nama pribadi. Bahkan lafaz-lafaznya dibuang satu-satu, tetap kembalinya kepada Allah. Allah dibuang menjadi apa? Lahu. Kepunyaan Allah. Lamnya dibuang lagi menjadi hu. Ya, siapa hu itu? Allah. Allahul ladzi la ilaha illa hu. Hu di situ siapa? Allah. Jadi nama spesial itu sudah. Itulah nama Tuhan kami. Oke, silakan tentukan Tuhan kamu, Edis. Ini gimana? Mau diulang waktunya atau seperti apa? Nggak usah lah. Gantian-gantian lah. Dikosongin aja, dikosongin lagi. Jadi maksimum 3 menit ngomong. Oke. Ya, jadi saya lihat tahta ini sudah belum? Oke. Jadi saya lihat tahta ini karena umurnya masih terlalu muda, jadi semangatnya masih menggebu-gebu. Padahal sebelum kita melangkah mengambil satu kesimpulan, kita itu harus tahu dulu definisi apa yang sedang kita diskusikan yang menjadi pokok bahasan kita. Kalau Tata mengatakan Tuhan itu siapa, jawabannya tentu Allah dalam Al-Quran, ya kan? Tapi pertanyaan kita bukan tentang siapa itu Tuhan, tapi definisi dari Tuhan itu dulu yang ingin saya bahas. Kalau Tata tadi mengatakan bahwa Rob itu adalah hanya Allah, itu tidak benar juga. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, contoh misalnya ketika Maryam didatangi oleh sesuatu, ya, saya nggak bilang itu siapa, dia menjawab atau dia memanggil, menyapa yang datang kepada dia itu dengan kata-kata Rob. Ya, kalau moderator bisa tampilkan ayatnya itu ya di dalam surat Maryam misalnya atau surat Ali Imran ayat yang ke-45, 46 ya. Di situ nampak sekali jelas bahwa Maryam itu memanggil malaikat itu dengan kata-kata Rob. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Rob itu sebenarnya lebih merujuk kepada satu jabatan, lebih merujuk kepada satu kedudukan atau kehormatan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang definisi Allah, ya, kita dapat membaca misalnya di dalam kitab Bible, ya, di mana Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia itu akan mengangkat Musa itu menjadi Allah bagi Firaun. Nah, terus kita juga dapat melihat kata-kata ilah di dalam Quran, ya, hawa nafsu itu dijadikan ilah juga. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa berbicara tentang ilah itu bukan berbicara tentang sang pencipta, sama sekali tidak. Gitu loh. Ilah itu bisa bulan, ya, bisa pohon, bisa batu besar, sekalipun nanti dapat dibuktikan bahwa itu bukan ilah yang sesungguhnya, gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai ilah, seperti itu. Nah, tapi pada
pada konteksnya bahwa benda-benda yang saya sebutkan tadi seperti bulan dan lain-lain itu dijadikan ilah. Nah, lalu bagaimana tentang Yesus? Nah, nanti kita akan masuk ke situ dulu. Nah, jadi saya ingin dulu Tahta membuat satu kesimpulan apa definisi ilah dalam konteks yang benar, begitu. Oke, waktu habis, Des. Oke, jadi tetap walaupun muter-muter berarti buang-buang waktu ya. Jadi ilah itu sudah saya jelaskan, ilah dan Rob bermakna Tuhan, hanya saja dibedakan kalau memakai Rob berarti pencipta. Kalau ilah berarti Tuhan yang disembah. Nah, Rob ini kalau dalam bahasa Indonesia itu saya cocoknya kalau di bahasa Jawa itu Gusti. Misalnya Gusti Gajah Mada. Bisa juga Gusti Allah. Makanya dalam Al-Quran Rob itu bisa juga kepada raja. Tergantung kita memakai ayat yang mana. Nah, tapi secara umum antara Rob dan ilah itu adalah merujuk kepada satu oknum, yaitu Allah. Gitu. Nah, sekarang kamu mau muter-muter gimana pun tetap kamu tidak menunjukkan siapa Tuhan pencipta itu, siapa menurut kamu. Kalau saya jelas sudah Allah dari tadi, definisinya kalau masalah ilah, Rob sudah aku jelaskan. Nah, sekarang yang belum jelas itu adalah kamu. Gitu. Kamu cuma mau pingin muter-muter ya silakan. Intinya orang-orang akan apa? Di mana titik temunya kamu itu masih muter-muter kamu itu. Tidak jelas seperti saya. Gitu loh ya, silakan ayo. Saya udah usah pakai timer udah, aku pingin cepat aku. Apa? Gantian itu. Apaan habis timernya? Harusnya terus Bang Ustadz. Enggak, sudah, tak serahkan ke Edi sudah. Ya, oke, silakan lanjut Edis. Timer berjalan ketika Edis bicara. Dibuka moodnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Tata ya. Jadi Tata tadi sudah mengakui bahwa kata Rob ya, ini tidak melulu ditujukan kepada Allah ya. Tadi Tata sudah mengakui bahwa Rob ini juga bisa kepada orang yang dihormati, bisa kepada raja, ya, bisa kepada malaikat, bisa kepada siapapun yang di mana konteksnya dia itu menghormati dia. Ya bisa juga kepada Allah, seperti itu. Nah, dari sini sekarang saya ingin membuat satu pertanyaan. Apakah kalau orang memanggil raja itu sebagai Rob, kemudian dia memanggil Allah sebagai Rob, apakah Robnya ada dua? Seperti itu. Ini tolong Tata jawab dulu ini. Silakan. Oke. Terima kasih. Jadi ketika orang memanggil Rob kepada seorang raja berarti penguasa, tuan. Makanya ketika Yesus dikatakan tuan, ini juga wajar. Sama seperti Sriwijaya, Raja Majapahit, tuan. Nah, atau kita Gusti, ya. Iya. Bisa juga kepada Allah, Gusti Allah. Iya, Nah, tepat sekali. Jadi di sini kita sudah sepakat Tata ya. Jadi panggilan kepada Yesus di dalam konteksnya itu Yesus dipanggil Tuan itu sebagai sosok yang dihormati, ya, sosok yang disegani atau sosok yang dianggap berkuasa seperti itu. Nah, jadi saya justru ingin mau tanya dulu sama Tata ini, tuduhan Tata terhadap saya itu apa dulu, gitu loh. Karena kalau kita baca di dalam Bible, ya, dari terutama Yesus ya, karena Tata kan membahas tentang Yesus. Itu tidak ada satupun kalau kita lihat ada satu peristiwa yang menganggap Yesus itu sebagai sang pencipta. Kalau kita baca di dalam konteksnya ya, di mana ketika Yesus dilahirkan, besar, kemudian disalibkan, kemudian dimakamkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu belum pernah ada satupun muridnya yang memanggil Yesus itu sebagai sang pencipta. Kalau kita baca itu di dalam Bible itu. Nah, saya ingin tahu, tanya dulu sama Tata ini, yang dituduhkan Tata sama saya ini apa? Jangan nanti strawman gitu loh. Kalau ngerti nggak strawman? Maksudnya gini loh. Ada orang-orangan sawah, terus dipukulin sama Tata. Tata ini nganggap orang-orangan itu saya, Edis gitu loh. Padahal itu bukan saya gitu. Jadi saya ingin Tata itu memiliki satu pandangan yang benar terhadap saya, bukan pandangan yang salah gitu. Bukan apa mukulin orang-orangan, bukan mukulin si Edisnya gitu. Coba saya ingin tanya dulu sama Tata, tuduhan Tata itu sama saya itu apa gitu. Ya, oke. Tuduhan saya ke kamu itu apa? Loh, kamu ngaku Kristen, terus tak ajak debat dari dulu, tidak pernah mau. Loh, kan saya tidak tahu.
Kecuali kamu menentukan ini agama saya ini, Tuhan saya ini, baru enak. Dari dulu kamu udah pernah. Nah, Oke, sekarang coba. tadi kan sudah saya Kamu bilang siapa? Tuhan itu, Silakan. definisi Tuhan itu apa. Makanya kan jadi blunder lagi ke sini kan. Tadi kan kamu sudah bilang, Ya sudah Tuhan. tunjukkan. Waduh lama ini. kata Tuhan yang ditunjukkan kepada Yesus itu sama dengan kata Rob dalam bahasa Arab. Itu bisa ditujukan kepada sang penguasa, bisa ditujukan kepada malaikat. Nah terus kok berdebat lagi? Sedangkan penguasa dipanggil Rob itu salah nggak? Saya tanya dulu sama Tata. Kalau ada orang misalnya manggil penguasa sebagai Robnya, salah nggak dia? Saya tanya dulu. Tidak ada apa-apa, benar. Nggak salah. Oke, berarti kalau manggil Yesus Rob salah nggak? Nah, ya makanya iya, benar. Nah, terus gimana yang salah, yang kamu salahin Yang terhadap salah Kristen itu itu orang Kristen apanya? mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi Nggak Tuhan. ada, gitu. nggak ada Nah. Tuhan menjelma di dalam Bible, Nah, tidak bagus. ada satu ayat pun. Itu yang aku tunggu. Nah, kan makanya saya bilang tadi Tata, kamu jangan strawman sama saya, kan sudah saya bilang. Ini gimana, Des? Ini waktunya nggak berguna kayaknya. Jalan Kalau terus nggak apa-apa, obrol santai aja, obrolan santai. Yang lain nimbrung berarti juga nggak boleh. aku waktuin lagi ya. Nggak apa-apa, nyantai aja. Jadi gini Tata ya. Pakai waktu, dia tidak ada manfaat kalau nggak pakai waktu, muter-muter aja Edis nih. Pakai waktu aja. Gini, kalau waktunya Ustadz Tahta, tolong jangan diinterupsi, Des. Nah, Oke, Ustadz Tahta siap. begitu Oke, juga ya. oke. Waktunya aku ulang aja. Oke, Waktu ini siapa saya yang yang tim 2 kan? Saya tim 2 apa tim 1? tim 1 kamu? Oke. Ya, jadi jadi gini Tata ya. Tadi kamu saya bilang strawman. Strawman itu gini loh Tata ya. Kamu itu menganggap saya sebagai orang-orangan sawah gitu loh. Terus kamu pukulin orang-orangan sawah itu, kamu bilang ini Edi sudah saya pukulin, padahal enggak gitu loh. Nah, saya pingin kamu itu menghantam apa yang saya yakini, bukan menghantam sesuatu yang tidak saya yakini. Tadi kan kamu mengatakan Tuhan jadi manusia. Itu yang kamu hantam bukan keyakinan saya. Kamu Ini temanya apa sih ini temanya ini? Kok dari tadi mumet bulet aja. Temanya apa dulu, tentukan temanya. Baru fokus, temanya belum ditentukan dari ngalor ngidul ini. Di keroyokan nggak apa-apa, udah biasa saya dikeroyok nggak masalah. Maksudnya dikeroyok bagaimana? Saya cuma tanya, bukan mengeroyok. Temanya apa? Sudah dibilang sama Tata tadi temanya ketuhanan. Tentang Tadi ketuhanan. makanya kan saya tanya sama Tata sebelum Ketuhanan dalam bentuk apa? Maksudnya Tuhanan yang mana? Dalam konsep apa? Konsep Islam apa konsep Kristen? Dua-duanya. Pokoknya tadi katanya tentang ketuhanan, itu disepakati mereka berdua tadi. Oh ya udah, kalau aku kan bikin judulnya enak. Makanya itu tak tanya dari tadi kok ngalor ngidul ngetan ngulon atas bawah kiri kanan. Ya udah dilanjut. Oke, Des, waktu berjalan ketika kamu bicara. Silakan. Oke, Tata ya. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, ketika ada orang memanggil seorang penguasa dengan kata-kata Rob, itu bukan berarti ada Rob lain selain Allah. Tidak, ya. Dia manggil Rob itu karena satu kehormatan. Nah, sama tadi kalau orang memanggil Rob kepada Yesua, itu juga bukan satu bentuk kemusyrikan gitu loh. Dan di sini kita udah sepakat tadi, nggak salah orang memanggil Yesus itu Rob. Nggak salah juga orang memanggil seorang raja itu Rob. Lantas di mana yang kamu permasalahkan? Kamu mempermasalahkan Tuhan jadi manusia. Loh, itu bukan keyakinan saya. Kenapa kamu menyerang sesuatu yang tidak saya yakini? Gitu. Silakan Tata. Oke. Saya itu tidak menyerang kamu. Kamu dari dulu Edis. Kamu kalau masalah Islam nanya apa saja. Karena kalau aku nanya ke kamu, aku udah tahu kamu itu apa. Taunya kamu Kristen. Nah, saya nanya nanti yang Tuhannya kamu siapa? Dari dulu kamu tidak mau. Nah, sehingga sekarang kamu nyerang saya. Loh, kamu sendiri tidak ngaku. Saya tanya, nah sekarang ngaku. Berarti Yesus itu bukan Tuhan sesuai dengan ajaran Kristen umumnya kan? Gitu. Salah. Kan? Ayo. Nah kan? Edis, Makanya- tolong jangan diinterupsi dulu, Des. Biarkan Oke. Ustadz Tata dulu ada Silakan waktu. Tata. Ya. Nah, jadi ketika kamu itu sekarang saya itu ajak kamu tentang ketuhanan, biar saya tahu Tuhan menurut kamu itu siapa. Kalau saya kan jelas dari awal sudah Allah. Nah, kamu kan dari tadi cuma muter-muter. Nah, sekarang aja agak mau terbuka bahwa kamu tidak sama dengan Kristen yang lainnya yang menganggap kata Tuhan itu seakan-akan Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Hasem itu sendiri atau Yahweh turun. Ya, atau firman-Nya turun, kan gitu. Nah, ternyata kalau kamu tidak sama ya kamu jelaskan di sini gitu loh.
Kan ini masalah ketuhanan. Nah, sekarang coba kamu menilai Yesus itu siapa? Terus Tuhan kamu siapa? Ayo silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, seperti yang kita tadi sudah sepakat di tahta. Saya tanya sama kamu, kalau ada orang memanggil rajanya sebagai Rob, kemudian memanggil Allah sebagai Rob, apakah Robnya ada dua? Saya tanya dulu sama kamu, Tata. Tidak. Oke, nah berarti kalau ada orang menuhankan Yesus, ya, apakah kalau dia juga menuhankan Bapa atau Elohim atau Allah, apakah Tuhannya jadi dua? Itu dulu saya tanya sama kamu. Nah, kalau maknanya Kristen itu satu. Nah, ini Kata Tuhan makanya. itu memang. Oke. Nah, kalau kamu gimana? Oke. Ada satu surat di dalam Quran. Saya ingin supaya pandangan kita sama ya. Ada satu ayat di dalam Quran di dalam An-Nisa ya, ayat 59. Gua pakai Quran sih ini orang. Bang Handi, Ini mereka itu apa gimana? Apa keroyokan ini? Lanjut, Edis. Oke. Jadi ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri minkum. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Tata gini, Tata. Apa kalau orang menaati Rasul, kemudian menaati Allah, apakah ada satu atau ada dua sesuatu yang saling bertentangan di sini untuk ditaati? Itu dulu saya tanya dulu sama Tata, biar clear dulu ya, biar ngerti orang yang diyakini oleh orang Kristen itu gimana. Silakan. Halo Tata. Oke, giliran Ustadz Tata. Ya, Waktu barusan itu siapa? Suaranya hilang apa sinyal saya apa sinyalnya Edis? Sinyal dia berarti yang hilang. Saya ulangin Oke. Tata ya. Anissa itu gimana coba? Ya. Di dalam An-Nisa 59 di situ dikatakan taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, sekarang gini pertanyaan saya sama Tata. Apakah ketika menaati Rasul dan menaati Allah ada dua yang harus ditaati atau bagaimana? Oke. Taati Allah yaitu Al-Qur'an, wa atiur Rasul yaitu hadis-hadis. Wa ulil amri minkum yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena perintah itu harus menguasai. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan ketika ini waktu Ustadz Tata, Des. Nah, Tadi kamu kan menjelaskan Anissa. Jadi kata-kata atiullah wa atiur Rasul taat kepada Allah berarti Al-Qur'an. Wa atiur Rasul berarti hadis-hadis semua yang disampaikan oleh Nabi. Nah, Oke, sekarang pertanyaannya apa? berarti ada dua yang harus ditaati atau bagaimana? Iya, taraktu fikum amroini lan tadilu. Mungkin nggak bertentangan kemauan Allah dengan kemauan Rasul? Oh ya enggak. Karena Oh, enggak. apa? Karena dua-duanya perintah Allah. Disuruh Oke. ditaati semuanya, Quran dan hadis. Oke, siap. Nah, sebenarnya di sini ya, kita sudah hampir mengambil satu kesimpulan bahwa menuhankan Yesus itu tidak berbeda dengan menuhankan Elohim atau menuhankan Bapa. Des, waktu kamu habis, Des. Ada 50 detik lagi untuk Ustadz Tahta. Silakan. Nah, siapa ini? Ustadz Tahta tuh, waktu berjalan. Jadi kalau membahas atiullah wa atiur Rasul itu sama dengan apa? Perintah Allah kepada para nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad, di zamannya Yesus juga gitu. Taatlah kepada apa? Ajaran yang dibawa oleh Yesus karena ajarannya dari Tuhannya. Nah, juga di dalam Taurat, bukan cuma Taurat, tapi ada Misnah, bahkan ada Talmud, ada Qaul Musa. Bukan wahyu tapi ibaratkan hadis. Nah, dua-duanya ditaati. Tidak bertentangan. Ternyata di dalam Islam juga gitu. Atiullah Quran, wa atiur Rasul hadis. Kan gitu. Nah, dua-duanya perintah Allah untuk ditaati. Akhirnya muncullah kesimpulan taraktu fikum amro ini la tadilu in tamassaktum bihima Al-Qur'an wa sunnah. Cocok sudah. Nah, permasalahannya apa coba? Silakan. Oke, Ustadz Tahta mohon maaf waktunya sama-sama udah habis. Kalau mau lanjut saya reset kembali. Tapi tolong kalau waktunya Ustadz Tahta, Edis jangan interupsi gitu ya, Dis ya. Biar Enggak, teratur. kalau habis kapan Kak Amnu? Nanti lagi, saya mau mandi. Oke, Dis, Ustadz Tahta. Ini selesaikan aja dulu, selesaikan kalau belum. Saya waktunya tinggal sedikit. Selesaikan dulu. Berapa menit Ustadz Tahta? Ya, mungkin 10 menit. Saya bisa punya waktu. 10 menit ya.
Saya Ayo. langsung letakin 10 menit aja ya. Sebentar. Oke, siapa duluan ngomong? Silakan Edis, ayo. Karena Tuhannya Edis belum tahu saya ini. Edis, waktu berjalan ketika Edis mulai berbicara. Silakan. Mana Edisnya? Ya, Tata. Sudah Oke, lanjut. waktunya? Oke. Tadi sebenarnya sudah jelas loh, Tuhan orang Kristen itu Yesus, ya. Tuhan saya itu Yesus. Tadi kan sudah saya bilang sama Tata. Jadi ketika kita mematuhi dua orang, harus keduanya itu satu atau satu pandangan atau satu kemauan. Makanya Yesus mengatakan tidak dapat orang mengabdi kepada dua tuan. Karena keinginan Tuhan yang satu dengan keinginan Tuhan yang lain berbeda, bertolak belakang. Nah, sekarang keinginan Yesus dengan keinginan Bapa itu tidak pernah bertentangan. Dalam pengertian, Yesus tidak pernah melanggar kemauan dari Bapa. Makanya maunya Bapa itu Yesus mati di salib. Tapi Yesus itu sebenarnya nggak mau mati di salib. Dia ingin supaya cawan ini lalu daripadanya. Tapi Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, ketika Yesus mati dan bangkit, di situ Yesus berhasil. Artinya berhasil menyatukan keinginannya dengan keinginan Bapa. Jadi ketika menuhankan Yesus, itu sama dengan menuhankan Bapa. Atau patuh kepada Yesus, itu sama saja patuh kepada Bapa. Nah, tapi akan saya tabrakkan dengan Anisa tadi ya. Dalam Anisa 59 kalau nggak salah tadi dikatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, kalau memang taat kepada Muhammad dan taat kepada Allah itu sama, berarti ini sama seperti keyakinan orang Kristen, gitu loh. Mematuhi Yesus sama seperti mematuhi Bapa. Nah, kalau orang Islam mematuhi Rasul sama seperti mematuhi Allah. Kan ada perintah di sini mengatakan taatilah Allah dan taati Rasul. Tapi kalau Tata tadi mengatakan keinginan Allah itu tidak pernah bertentangan dengan keinginan Muhammad, ini salah besar. Kalau Tata memang betul-betul mau jujur, beberapa kali keinginan Muhammad itu bertentangan dengan keinginan Allah. Saya akan kasih contoh misalnya di dalam Quran, di dalam surat Abasa ya misalnya ya, bagaimana di situ Muhammad itu ditegur karena dia menyepelekan orang buta. Seperti itu. Artinya di sini ada satu momen-momen tertentu di mana ternyata keinginan Muhammad dengan keinginan Allah itu tidak sejalan. Jadi kata taatilah Allah dan taatilah Rasul ini menjadi gugur seperti itu. Nah, ini beda dengan keyakinan orang Kristen di mana ketika mematuhi Yesus sudah pasti mematuhi Bapa karena kehendak Yesus dengan kehendak Bapa itu sudah menjadi satu. Artinya Yesus menaklukkan keinginan dagingnya di bawah keinginan Bapa, artinya Yesus mematikan keinginannya hanya menuruti keinginan Bapa sampai ia berhasil. Makanya dikatakan ia patuh sampai ia mati. Jadi di sini bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Demikian, silakan tanggapannya Tata. Oke, berarti salah kalau orang Kristen mentuhankan Yesus dalam arti dia itu Tuhan sebagaimana umumnya manusia atau Islam atau Yahudi atau Nasrani. Karena kita memposisikan Nabi Muhammad atiullah wa atiur Rasul karena memang ajaran dia dari Allah. Tapi kita tidak boleh mentuhankan Nabi Muhammad, kan gitu kan? Nah, sekarang atiullah wa atiur Rasul Yesus sama seperti Nabi Muhammad berarti posisinya. Itu diimani oleh orang Islam bahwa tidak boleh mentuhankan nabi atau utusan. Nah, sekarang kan orang Kristen keliru, bukan yang seperti kamu sampaikan. Bahwa Nabi Yesus dengan nabi-nabi yang lain tidak sama. Kalau Muhammad menerima wahyu, dia seorang nabi. Kalau Yesus enggak, dialah Tuhan yang menjelma atau firman yang menjelma jadi manusia. Nah, sehingga kalau pemikiran kamu sebagaimana atiullah wa atiur Rasul ini memang umat Islam seperti itu. Makanya ketika saya di zamannya Yesus, maka saya atiullah wa atiur Rasul kepada Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus, saya imani, percaya. Karena memang antara Yesus dan Allah itu sama.
Ajarannya sama, tidak ada yang bertentangan. Sama seperti Nabi Muhammad. Jadi kita tidak boleh mentuhankan Nabi Muhammad. Begitu juga orang Kristen seharusnya tidak mentuhankan Yesus, kan gitu. Kecuali dalam arti misalnya roh penguasa, ya, atau seorang raja. Itu dalam artian penguasa, Gusti Gajah Mada misalnya. Bisa juga Gusti Allah. Nah, sebenarnya kata-kata Tuhan atau Tuhan itu rujuknya kepada Gusti itu. Nah, hanya saja orang Kristen sekarang salah. Mereka mentuhankan Yesus. Nah, padahal secara umum kata-kata Tuhan itu semua seluruh Indonesia pasti yang dalam pemikiran kita, siapa Tuhanmu? Maksudnya Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang disembah. Nah, orang Kristen ini bingung. Apa jawaban mereka? Pasti menjawab Yesus. Nah, salah. Uang yang diartikan secara umumnya manusia, maksudnya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Seharusnya Tuhannya Yesus. Sama seperti Islam, siapa Tuhanmu? Allah. Tidak akan menyebut Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, terus tadi, mana bertentangan antara, apakah bertentangan antara hadis dengan Allah? Kamu contohkan tentang apa? Nabi ditegur. Itu bukan masalah tentang syariat atau ajaran. Tapi itu membahas bahwa Nabi itu manusia, maksum. Ketika dia melakukan sedikit pun kesalahan, maka oleh Allah akan ditegur. Karena apa? Karena sifatnya para nabi itu al-ardul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Kemanusiaannya dia makan, minum, ya lupa. Tapi lupanya dia, lupanya kita, tidak ada yang negor. Nah, kalau para nabi itu maksum. Ya, jadi itu bukan pertentangan antara Allah dengan Nabi Muhammad, bukan. Itu dia itu maksum, yang namanya manusia pasti akan melakukan keliru, salah, ya lapar, tidur. Tapi kalau Nabi itu maksum. Ketika dia melakukan dalam segi kemanusiaannya, maka oleh Allah ditegur. Itu membahas itu, ayat itu. Oke, silakan lanjut. Ya, terima kasih Tata. Jadi kita berulang-ulang lagi kembali kepada awal ya. Makanya tadi sudah saya katakan sama Tata, apa pengertian dari mentuhankan itu apa? Tadi kan kita sudah sepakat, mentuhankan itu artinya menyerahkan keinginan kita kepada keinginan yang akan memerintah kita. Ya, bukan mentuhankan itu bukan berbicara tentang sama sekali tidak berbicara tentang Sang Pencipta. Ya. Kalau saya katakan begini, sebenarnya kata ibadah ya itu berakar katanya itu adalah pengabdian, penghambaan. Contoh misalnya gini ya. Kalau ada budak ya, dia sudah dibayar, sudah dibeli, maka dia itu tidak punya keinginan, artinya dia harus mematikan keinginannya, mematikan kehendaknya, tapi yang dilakukan itu adalah kehendak Tuhannya, kehendak Tuhan yang sudah membelinya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian ibadah atau pengertian perhambaan atau pengertian mentuhankan. Nah, jadi artinya ketika kamu mematikan keinginanmu dan menjalankan perintah kepada siapa orang yang memerintah kamu, ini artinya kamu sudah mentuhankan. Contoh misalnya, kata Yesus, kamu harus pergi ke kota A. Nah, kita harus turut seperti itu. Ini artinya sudah mentuhankan. Nah, makanya kalau kita ambil satu sampel di dalam Quran dikatakan mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya hawa nafsu mereka itu menjadi satu yang harus dituruti. Nah, itu sudah menjadi sudah dalam pengertian mentuhankan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mentuhankan Yesus itu sama sekali tidak berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Itu nggak ada sama sekali. Makanya tadi sudah saya bilang sama kamu Tata, kita harus clear dulu definisi apa sih Tuhan itu. Tadi kan kita sudah sepakat. Kalau orang besar dipanggil Tuhan, dipanggil Rob, itu nggak masalah gitu loh. Karena memang itu suatu panggilan kehormatan. Nah, pengertian mentuhankan itu seperti yang saya bilang tadi, ya, menjalankan kemauannya dia. Itu artinya dia menjadi tuan kita, kita menjadi hambanya, menjadi abdinya. Nah, inilah sebenarnya hakikat dari ibadah itu tadi. Makanya dalam Quran dikatakan tidaklah kuciptakan jin manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya semua kegiatan-kegiatan manusia itu haruslah bentuk penghambaan kepada Tuhan. Nah, kalau definisi Tuhan semacam itu, maka kita dapat mengambil kesimpulan, bukan saya ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya
Umat Islam itu mentuhankan Muhammad gitu karena menjalankan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Tetapi gitu ya, tetapi ternyata banyak keinginan-keinginan Muhammad yang ternyata tidak sejalan dengan keinginan Allah. Makanya di sini gagal gitu loh kalau kita menjadikan Muhammad itu sebagai rob atau sebagai tuan yang harus kita ikuti. Gitu loh. Beberapa kali dapat kita temukan contoh-contoh misalnya tentang orang Buddha tadi dan yang lain sebagainya, banyak ya yang bertentangan. Itu saya ingin tanya sama Tata, apa yang dimaksud dengan mentuhankan itu apa? Definisi dari mentuhankan itu apa dulu? Silakan Tata jawab. Ya, terima kasih. Gini, kamu tuh terlalu banyak muter-muter kamu. Padahal Tuhannya kamu tuh siapa? Maksud pencipta langit dan bumi itu dijelasin dulu siapa? Nanti kalau bukan Yesus, karena Yesus status kamu itu kan sama seperti Nabi Muhammad kan? Kan iya kan? Nah sekarang Tuhan kamu siapa dulu? Ayo jawab dulu itu. Dari tadi kamu itu dari awal masih tidak tahu kamu itu mentuhankan siapa. Maksudnya dalam artian pencipta langit dan bumi yang layak disembah dan yang layak kita berdoa kepada dia. Siapa menurut kamu? Ayo jawab dulu. Kalau kita membaca di dalam Bible. Waduh masih lama kamu langsung. Kalau kita baca di dalam Bible, ya satu-satunya kita berdoa kepada siapa di situ jelas tertulis ya. Jawab langsung aja, jawab langsung. Silakan kalau masih belum puas ngomong. Nah iya, aku tuh pinginnya gini dulu biar jelas ya. Karena dari itu adikku muter-muter tidak jelas. Coba kamu nanya ke saya, Tata, siapa Tuhanmu pencipta langit dan bumi? Allah. Kan enak kan. Jadi dalam Al-Quran ayat sekian, tidak usah gitu, Allah langsung gitu. Baru nanti kalau minta dalilnya tak kasih dalil. Nah sekarang yang layak disembah ya pencipta langit dan bumi, kita berdoa kepadanya, meminta kepadanya, itu siapa kalau menurut kamu? Ayo. Kalau sudah puas ngomong, biar saya ngomong. Iya silakan ngomong Dis. Lanjut Dis. Jadi seperti saya bilang tadi Tata ya, makanya dari awal tadi sudah saya bilang, apa definisi Tuhan itu? Biar kita nggak bolak-balik. Tuhan itu apa? Nggak ada Tuhan itu pencipta langit dan bumi, itu definisi yang salah. Kalau kamu katakan Tuhan itu definisinya pencipta langit dan bumi, lalu bagaimana dengan ayat Quran yang mengatakan mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Apakah hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi? Kan tidak. Jadi kita harus bicara kontekstual, gitu loh. Apa sih Tuhan itu? Gitu loh. Ya, silakan. Makanya saya dulu tanya sama Tata, ya. Apa yang dimaksud dengan mentuhankan? Begini. Silakan Tata jawab itu. Saya tahu kalau makna Rob Tuan, penguasa. Makanya Sriwijaya atau Gajah Mada itu juga dikatakan Tuan atau apa ya, penguasa. Gusti, jangan dibunuh ya Gusti, anakku masih kecil. Bisa ke Panglima di dalam majak kerajaan Jawa dulu. Bisa ke Allah, tergantung. Gusti Allah berarti penguasa langit dan bumi. Kalau ini penguasa sebagai raja di Jawa misalnya. Itu sudah saya jelaskan dari awal. Nah sekarang setelah kita paham memang makna Rob ya rujuknya kepada Allah. Tapi ketika rujuk kepada raja berarti penguasa sebagai raja, bukan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah sekarang Tuhan kamu itu siapa? Yang kamu berdoa ke dia, kamu sembah. Nah, yang menciptakan langit dan bumi. Coba siapa kamu? Apa Yesus apa bukan? Coba. Iya. Kalau kita bicara dalam Bible, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Berdoa kepada Yesus juga tidak ada di dalam Bible, ya. Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa di dalam namaku. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud mentuhankan Yesus di dalam Bible itu adalah mematikan kehendak diri kita dan lalu menjalankan keinginannya Yesus. Itu yang dimaksud mentuhankan atau pengabdian, ibadah. Ya. Jadi mematikan keinginan kita, lalu mengikuti apa yang Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan segala kuasa di langit dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Jadi artinya mentuhankan Yesus itu seperti itu, Tata. Bukan menganggap bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada dalam Bible. Oke, Yang menciptakan langit dan bumi itu Dafar Elohim atau firman Tuhan. Sedikit aja.
biar jelas Ya, ya kamu silakan. muter. Berarti kedudukannya Yesus itu sama seperti kedudukan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Berbeda. Nah, menerima wahyu enggak? Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya, Yesus, berbeda. Tapi ya Yesus menerima apa enggak? Muhammad kan harus ditaati. Tapi kan Muhammad Nah. harus ditaati di dalam Quran. Berarti kalau Yesus harus diingkari gitu. Enggak, Yesus harus ditaati. Nah, ya keinginan sama. Yesus dengan keinginan Bapa tidak Iya, bertentangan. berarti sama-sama ditaati kan? Nah, tapi sekarang kalau menaati Muhammad bisa error nggak? Bisa salah nggak? Ya enggak, apanya yang error? Mau Loh, ngikutin yang tapi mana coba? Oke, Misalnya yang mana, ya? sekarang saya kasih contoh. Bagaimana ketika Muhammad menyampingkan atau menganggap remeh orang buta di dalam surat Abasa? Berarti kan di situ tidak terbukti itu kan bahwa bukan keinginan ajaran. Muhammad tidak Itu harus bukan dituruti. ajaran. Bukan ajaran itu. Tetap Bukan. kan kita harus Loh, menghormati. kalau begitu apa yang dimaksud dengan mentaati Rasul? Misalnya saya kasih contoh. Ketika Ah, perang oke. Khandaq, ya. Oke, sebentar. Ketika perang Khandaq, Muhammad menyarankan untuk berpasrah diri, menunggu di Madinah dengan segenap kekuatan. Tetapi akhirnya Muhammad malah disarankan oleh temannya untuk membuat khandak, untuk membuat parit. Nah, di sini kan udah bertentangan keinginan Allah, ternyata keinginan Muhammad gak dipatuhi, malah justru yang keinginannya malah Salman Al-Farisi yang keinginannya dituruti. Silakan. Nah, oke. Kisahnya itu gini. Wahai Rasulullah, gimana rencana kamu? Saya harus menetap di sini aja. Enggak kondusif. Ini debatnya melebar kemana-mana, perang Khandaq, perang ini. Ya. Kata Udah di close aja lah ini, enggak kondusif ini. Enggak ada ilmu yang kita dapat, Mas Tata, percuma. Oke, kita menjelaskan secara keislaman sudah meluas melebar kemana-mana. Edi sendiri menerangkan ayatnya itu enggak jelas kok. Jadi saya kira ya teman-teman ya, apa manfaat yang kita dapat di sini? Yang kita dapat ini ada dua orang saling ayal-ayalan nggak tentu arahnya. Jadi percuma Ustaz, kita lanjutkan ini, percuma. Ganti yang lain aja. Oke rekan-rekan semuanya, udah close ya. Jadi udah close rekan-rekan semuanya. Muter-muter lagi ya. Muter-muter lagi si Edis. Ya siap-siap buat track ya. Untuk kawan-kawan yang denger ini siap buat track ya. Kalau sudah boteknya diminum, langsung segera istirahat. Gak usah dipikirin, oke? Ya udah, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.